Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi dalam dunia bisnis, bagian dari KD1 Komunikasi Bisnis. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Komunikasi bukan hanya diperlukan untuk kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat saja, akan tetapi juga dalam kegiatan bisnis. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penjualan atau bisnis. Lalu, definisi komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Dalam komunikasi bisnis, keterampilan pelaku komunikasi bisnis sangat penting karena menunjang keberhasilan dalam bisnisnya. Untuk itu, pelaku bisnis harus memiliki keterampilan khusus. Antara lain, yang pertama adalah keterampilan membaca. Misalnya, membaca tulisan, membaca situasi, dan membaca keinginan konsumen. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan mendengarkan. Misalnya, mendengarkan dengan cermat maksud dan keinginan konsumen. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Misalnya, melaksanakan percakapan yang menarik, melakukan wawancara, berpidato, dan melaksanakan presentasi. Dan keterampilan khusus yang keempat adalah keterampilan menulis. Misalnya, menulis surat dan menulis laporan. Berikut adalah unsur pokok komunikasi bisnis. Yang pertama, memiliki tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pertukaran. Dalam hal ini, melibatkan paling tidak dua orang atau lebih, yaitu antara komunikator dan komunikan. Unsur yang ketiga adalah gagasan, opini, informasi, instruksi, yang merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, atau menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Unsur yang selanjutnya adalah menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dapat dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Dan unsur penting yang terakhir adalah pencapaian tujuan organisasi. Unsur pokok dari komunikasi bisnis yang terakhir adalah pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Setiap komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan tentu memiliki maksud dan tujuannya. Begitu pula dengan komunikasi bisnis yang terjadi antara individu dan organisasi maupun antar organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Berikut adalah tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama adalah memberi informasi kepada klien, partner bisnis, bawahan, dan atasan dalam suatu organisasi bisnis secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, komunikasi bisnis terjadi untuk bertukar informasi mengenai keadaan perusahaan atau mengenai suatu produk yang memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis. Yang kedua adalah diberi informasi. Dengan adanya komunikasi bisnis, maka pihak komunikan memperoleh informasi yang didapatkan dari komunikator. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, misalnya dalam hal penawaran harga suatu produk. Jadi dengan adanya komunikasi bisnis, seorang konsumen dapat terpengaruh untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa dari suatu perusahaan. Tujuan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang terjadi baik internal maupun eksternal organisasi. Nah, di dalam suatu perusahaan tidak akan terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan ataupun konflik yang harus diselesaikan oleh para manajemen perusahaan, dan dapat diselesaikan masalah tersebut dengan adanya komunikasi.
Yang kelima adalah membuat keputusan. Bagaimana caranya komunikasi bisnis ini dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis sehingga apapun keputusan yang diambil tidak dapat merugikan dan akan menghasilkan keuntungan bagi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang terakhir adalah sebagai alat untuk mengevaluasi. Bagaimana jalannya perusahaan itu pasti harus dievaluasi setiap kali periodenya. Kenapa? Karena untuk melihat apakah produktivitas yang sudah dilakukan perusahaan pada periode itu sudah optimal atau belum. Maka komunikasi bisnis ini dapat digunakan untuk mengevaluasi agar perusahaan dapat melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Menurut Suganda dan Elvinaro, perusahaan-perusahaan mulai memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal komunikasi bisnis, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi bisnis mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens atau pendengar. Yang kedua, pesan bisnis disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dan biaya. Ada pesan bisnis yang harus segera diterima dan ada yang tidak harus segera diterima. Biaya biasanya dikaitkan dengan tingkat kepentingan informasi, segera atau tidaknya informasi harus diterima. Karakteristik yang ketiga yaitu pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Contohnya, dalam menolak permintaan dari konsumen, pesan harus disusun dengan tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen sehingga pada masa yang akan datang masih ada kemungkinan untuk bertransaksi dengan konsumen itu lagi. Dan karakteristik yang keempat adalah pesan bisnis harus memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiens, sehingga dalam komunikasi bisnis harus memperhatikan kata dan informasi yang dikirim. Selanjutnya adalah teknik komunikasi bisnis. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek. Jadi, maksud menumpangkan pada suatu objek adalah misalkan pesan tertulis yang menggunakan kertas atau pesan secara elektronik yang menggunakan email dan lain-lain. Teknik komunikasi bisnis yang kedua adalah integrasi, yaitu kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Yang ketiga adalah ganjaran, merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingkan hal yang menguntungkan. Yang keempat, tataan, yaitu upaya untuk menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa sehingga enak didengar. Dan yang terakhir, red herring adalah seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan. Pembahasan yang selanjutnya dalam materi ini adalah etika komunikasi bisnis. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, akhlak, moral, watak, perasaan, sikap, atau perilaku. Etika adalah suatu ilmu yang membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan juga yang dapat dinilai buruk. Definisi etika komunikasi. Etika komunikasi adalah penyampaian pesan atau berita antara komunikator dan komunikan dengan memperhatikan perilaku, sikap yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan ketika berkomunikasi. Dalam berkomunikasi terdapat etika seperti dalam bahasa Inggris yaitu 5W1H. Kalian pasti sering dengarkan istilah 5W1H. W yang pertama adalah who atau siapa. Di sini kita harus mengetahui siapa yang diajak bicara, seperti pandangan mata agar kita menghargai lawan bicara. W yang kedua adalah what. Lawan bicara harus tahu apa yang sedang dibicarakan, karena jika tidak mengetahui apa yang dibicarakan pasti membuat kita merasa jengkel. W yang ketiga adalah where atau di mana. Berkomunikasi harus tahu tempat. Jika berbicara pendapat tentu sesuatu yang tidak disukai, maka bisa saja orang sekitar kita merasa tidak suka dengan pendapat kita. W yang keempat adalah when atau kapan. Di sini kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. W yang kelima adalah why atau mengapa. Di sini kita juga harus fokus pertanyaan ini agar sesuai dengan tujuan pembicaraan. Elemen yang terakhir adalah how atau bagaimana. Di sini kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan menggunakan penyampaian yang jelas. Jadi ketika kita salah penyampaian, maka salah juga kita dalam beretika komunikasi.
Berikut adalah etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur tidak berbohong. 2. Bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan. 3. Lapang dada dalam berkomunikasi. 4. Menggunakan panggilan atau sebutan yang baik. 5. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. 6. Tidak mudah emosi. 7. Berinisiatif sebagai pembuka dialog. 8. Berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. 9. Menggunakan pakaian yang pantas sesuai dengan keadaan. Dan 10. Bertingkah laku yang baik. Prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan poin penting dalam menjalankan usaha sekaligus membangun kepercayaan. Dalam berbisnis, kamu wajib bersikap jujur dalam segala hal, mulai dari memberikan informasi dan menganalisis kekurangan perusahaan. Yang kedua adalah integritas. Seseorang yang memimpin perusahaan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena mempunyai integritas. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Prinsip yang ketiga adalah memenuhi janji dan komitmen. Seorang pebisnis dapat dipercaya karena mampu memenuhi semua janji serta komitmennya yang pernah dibuat. Dalam berbisnis, kamu tidak boleh asal membuat janji, tetapi saat diucapkan, kamu dapat langsung memenuhinya dengan baik. Dan prinsip yang terakhir adalah loyalitas. Loyalitas merupakan hal yang penting dalam berbisnis. Hal ini agar bisnis yang kamu jalani dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Loyalitas dapat ditunjukkan dengan bekerja keras sesuai dengan visi misi perusahaan serta mampu membedakan urusan kantor dengan masalah pribadi. Loyalitas juga dapat terlihat dari keseriusan mengembangkan bisnis yang dijalani. Etika berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, jujur. Pebisnis harus dapat dipercaya, sungguh-sungguh, terus terang, ramah, tulus, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak curang, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, integritas. Seorang pebisnis harus memiliki prinsip, terhormat, jujur, yakin bertindak, dan berjuang untuk keyakinan. Yang ketiga adalah memegang janji, artinya memenuhi janji, memenuhi jiwa perjanjian, dan tidak akan menafsirkan perjanjian dengan yang tidak masuk akal. Yang keempat yaitu setia, artinya setia dan loyal kepada orang atau instansi dengan cara berteman, mendukung, dan taat pada kewajiban. Selanjutnya yang kelima adalah adil, memiliki komitmen kepada keadilan, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan, berpikiran terbuka, dan mau mengakui kesalahan. 6. Perhatian, artinya memperhatikan orang lain, memberikan kebaikan dalam pelayanan, sifat membantu, dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya hormat, yaitu sikap menghormati martabat manusia, sopan santun, bersedia memberikan informasi kepada orang lain untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada keunggulan, artinya memperhatikan kualitas pekerjaan, rajin, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab serta siap melaksanakan pekerjaan. Yang kesembilan, akuntabilitas, artinya bertanggung jawab atas keputusan, konsekuensi, serta memberi contoh kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan publik, artinya dapat memberi contoh, menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi, serta mencegah perilaku orang lain yang tidak layak. Next, ada bentuk komunikasi bisnis, dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi secara lisan atau oral. Komunikasi secara lisan disampaikan secara langsung atau person to person, atau menggunakan media komunikasi, misalnya telepon atau teleconference menggunakan internet. Oral communication meliputi berbicara dan mendengarkan. Bentuk komunikasi bisnis yang kedua adalah komunikasi secara tulisan atau written dan disampaikan secara tertulis dengan surat menggunakan bahasa resmi atau formal, misalnya surat penawaran produk, surat kontrak kerjasama, dan sebagainya. Written communication meliputi menulis dan membaca. Selanjutnya adalah jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang ada di dalam perusahaan, baik antara atasan dengan bawahan, antara teman sejawat, maupun antar bagian. Jenis komunikasi bisnis yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang menyangkut hubungan dengan pihak luar seperti pemasok, pelanggan, kreditor, dan sebagainya.
Nah, dalam komunikasi eksternal ini dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi dengan langganan atau kepada para pelanggan, yang kedua komunikasi dengan lembaga pemerintah, dan yang ketiga komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dengan langganan atau kepada pelanggan di sini harus dibina secara terus-menerus agar konsumen tidak lupa dengan produk perusahaan. Sedangkan komunikasi dengan lembaga pemerintah di sini perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan cara mengisi lengkap dokumen-dokumen yang ada, mematuhi segala peraturan dan sebagainya. Lalu, untuk komunikasi dengan masyarakat, perusahaan itu harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu saat masyarakat sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, perusahaan dapat mendekorasi seluruh tokonya dengan nuansa Idul Fitri guna menyambutnya. Demikian pula dengan perayaan-perayaan nuansa lainnya. Jenis komunikasi bisnis yang ketiga adalah komunikasi formal, yaitu komunikasi resmi yang mengikuti struktur organisasi yang ada, seperti pengarahan, pelatihan, laporan kerja, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari komunikasi formal, yang pertama, dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, adanya prosedur atau tata cara tertentu. Yang ketiga, ada hierarki tertentu. Yang keempat, objek pembicaraannya mengenai masalah organisasi. Dan yang kelima, lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tertulis atau surat menyurat. Jenis komunikasi yang keempat adalah komunikasi informal. Di sini, komunikasi informal merupakan komunikasi yang terjadi antar anggota organisasi atas dasar kehendak pribadi yang tidak didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam struktur organisasi atau peraturan. Ciri-ciri dari komunikasi informal yang pertama, waktu dan tempat tidak tentu dapat terjadi di mana saja. Yang kedua, tidak ada prosedur yang mengikat kecuali dalam kesopanan. Yang ketiga, tidak ada hierarki yang menjadi penghalang. Yang keempat, objek pembicaraannya tidak tentu. Yang kelima, wujudnya dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang keenam, komunikasi berbentuk verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Yang ketujuh yaitu komunikasi nonverbal, merupakan komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam, silent language, atau bahasa tubuh, body language. Dalam berkomunikasi bisnis, tentunya terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Yang kedua adalah keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi menyangkut ketersediaan komunikasi data yang tepat guna. Faktor keberhasilan komunikasi bisnis yang ketiga adalah ketepatan. Komunikan atau audiens memiliki kerangka pikir. Agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Yang keempat yaitu kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Yang kelima yaitu pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau umpan balik terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dari target komunikasi yang diharapkan. Yang terakhir yaitu kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Berikut adalah hambatan dalam komunikasi bisnis. Terdapat 4 jenis hambatan. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis adalah hambatan yang timbul dari sisi teknologi atau media yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti adanya gangguan pada jaringan telepon atau alat komunikasi yang kurang efektif penggunaannya dalam komunikasi tersebut. Yang kedua adalah hambatan fisik. Hambatan ini berupa kondisi fisik yang dialami oleh komunikan ataupun komunikator. Dan hambatan ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Misalnya gangguan kesehatan ataupun gangguan pendengaran di antara komunikan ataupun komunikator. Jenis hambatan yang ketiga adalah hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi berkaitan dengan faktor penggunaan bahasa oleh para pelaku komunikasi atau penafsiran yang keliru terhadap isi pesan atau informasi yang disampaikan.
Dalam hambatan semantik ini, kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang memiliki arti yang ambigu, tidak jelas, atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jenis hambatan dalam komunikasi bisnis yang terakhir adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi komunikasi dalam dunia bisnis part 2. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.